Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang desain tebal beton perkerasan kaku. Ini adalah part yang ketiga, merupakan serangkaian dari materi-materi sebelumnya, di mana part yang ketiga ini adalah membicarakan tentang penjelasan perhitungan desain perkerasan kaku. Baik, penjelasan berarti ada sesuatu yang akan saya jelaskan di sini. Para pemirsa, di MDP 2024 itu ada contoh soal tentang bagaimana desain perkerasan kaku. Nah, memang bagi pemula ya atau yang belum mempelajari butuh waktu lama. Nah, untuk itu saya mencoba untuk bagaimana memberikan penjelasan-penjelasan tahap demi tahap dari perhitungan yang sudah dilakukan oleh MDP 2024 itu, sehingga harapannya dari tabel-tabel yang sebelumnya barangkali yang masih pemula itu masih kurang paham, maka dengan penjelasan ini diharapkan bisa lebih paham lagi. Nah, intinya begini para pemirsa. Jadi di dalam desain perkerasan kaku itu ada 4 faktor utama ya. Yang pertama adalah tentang JSKN, jumlah sumbu kendaraan liga, kemudian tentang tanah dasar, yaitu kaitannya dengan CBR, kemudian yang ketiga C itu adalah tentang analisis faktor akibat retak lelah atau fatigue. Kemudian yang keempat adalah analisis faktor akibat erosi. Ya, nah keempat faktor ini memang kalau kita lihat ya sekilas hanya begitu-begitu saja. Tetapi setelah kita coba cermati, perhitungan itu ternyata ya ribet dan jelimet ya. Untuk itu saya mencoba untuk memberikan bagaimana penjelasan di masing-masing setiap perhitungan itu ya. Contohnya JSKN, bagaimana sebenarnya mengkonversi dari LHR yang sudah diberitahu di dalam soal kemudian ke JSKN ya. Kemudian berikutnya CBR. Bagaimana CBR itu? Ada berbagai macam lapis. Bagaimana apa itu yang disebut dengan faktor ekivalen, CBR ekivalen, kemudian atau CBR rencana, kemudian mencari sampai ketemu CBR yang efektif. Kemudian faktor lelah dan faktor erosi. Ini lebih menarik lagi. Jadi bagaimana perhitungan-perhitungan akibat faktor lelah dan faktor erosi sampai menentukan berapa sebenarnya standar ketebalan syarat minimumnya berapa. Jadi itu sudah kita sampaikan. Oleh karena itu para pemirsa silahkan simak penjelasan dari Pak Haji berikut ini. Baiklah para pemirsa, saya akan menjelaskan tentang materi kali ini. Ini adalah materi yang part ketiga tentang serangkaian desain tebal beton perkerasan kaku, di mana part yang ketiga ini adalah penjelasan tentang perhitungan desain perkerasan kaku. Jadi di dalam MDP 2024 itu ada contoh perhitungan bagaimana desain tebal perkerasan kaku, dan saya akan memberikan penjelasan rinci untuk masing-masing poin yang sekiranya menjadi hal yang agak sulit untuk dipahami, sehingga dengan saya paparkan ini mudah-mudahan bisa membantu para pemirsa. Ya, baik. Jadi para pemirsa, terkait dengan desain tebal perkerasan kaku, itu ada poin utama yang terpenting di dalam desain itu. Yang pertama adalah tentang JSKN, jumlah sumbu kendaraan niaga, kemudian CBR untuk kekuatan tanah dasarnya, kemudian retak lelah atau fatigue, dan yang terakhir adalah erosi. Nah, keempat faktor ini memang menjadi faktor utama di dalam desain tebal perkerasan kaku, dan ini akan saya sampaikan, saya uraikan poin-poin yang penting-penting supaya harapannya para pemirsa bisa paham lagi, bisa lebih meningkat pemahamannya tentang desain tebal perkerasan kaku. Baik, saya awali dari prosedur atau langkah-langkah desain tebal perkerasan kaku. Yang pertama adalah menentukan jenis perkerasan betonnya mau seperti apa, apakah JPP, JR, JRCP atau GSCP dan segala macamnya, itu ada di tabel 83 MDP 2024. Kemudian jenis dan tebal fondasi,
itu memang sangat tergantung kepada JSKN-nya seperti apa, kemudian tebalnya apa, yang dipilih apa, apakah beton kurus atau bahan berpenutup BP atau BK ya. Kemudian berikutnya yang C adalah menentukan CBR efektif. Nah, CBR efektif ini berdasarkan gambar 81 di mana pada sumbu X itu adalah CBR rencana atau CBR ekivalen. Kemudian setelah ada kurva dengan berbagai macam jenis pondasi bawahnya, apakah BK atau BP, kemudian ditarik ke kiri ketemu CBR untuk yang efektifnya yang akan digunakan di dalam perencanaan. Kemudian yang poin D adalah mutu berdasarkan kuat tarik lentur atau flexure strength, simbolnya FCS, FCF ini. Jadi mutu betonnya bagaimana, tentunya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam arahan MDP 2024. Kemudian faktor keamanan beban landas atau FKB, ini seperti apa? Kemudian selanjutnya adalah tebal plat beton minimum berapa yang disyaratkan, tergantung kepada jenis perkerasan JPJV, JRCB, dan CRCB. Nanti tergantung kepada JSKN-nya berapa, apakah terletak antara 1 juta sampai dengan 10 juta, itu kolom yang pertama. Kemudian kolom yang kedua itu adalah terletak antara 10 juta sampai dengan 50 juta. Kemudian kolom yang ketiga adalah di mana JSKN lebih dari 50 juta. Oke, baik. Selanjutnya para pemirsa, kita akan masuk kepada langkah berikutnya, yaitu yang poin G, yaitu taksiran tebal plat beton desain. Taksiran ini para pemirsa, ini mulai menariknya di sini, tetapi intinya adalah kita melakukan trial error, kemudian kita mulai dari ketebalan syarat minimumnya berapa, itu di running dulu, kemudian nanti kita cek tentang persyaratan desainnya sudah terpenuhi apa belum. Nah, kemudian dari situ maka kita melanjutkan perhitungan tentang tegangan ekivalen SE atau F3. SE itu untuk analisis fatik, kemudian F3 itu untuk analisis erosi. Ini berdasarkan pada persamaan 84 sampai dengan 87. Ini ada berbagai macam variasinya ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah jumlah repetisi beban rencana. Nah, ini para pemirsa yang perlu dipahami karena di MDP 2004 beberapa penjelasan itu salah ketik ya. Jadi jumlah repetisi beban rencana itu ada cara menghitungnya, tentunya diawali dengan bagaimana beban itu, karena ada faktor keamanan tadi FKB, maka beban tersebut harus dikalikan dengan faktor keamanannya FKB. Di dalam contoh itu FKB-nya adalah 1,2 sehingga bebannya 90 kN. Contohnya ini ya, kita ambil yang 90 kN dikalikan 1,2 ketemu 108. Nah, kemudian setelah itu kita mencari beban rencana. Repetisi beban rencana bagaimana? Itu berdasarkan yaitu proporsi beban dikalikan dengan proporsi kelompok sumbu dikalikan dengan JSKN. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah jumlah repetisi beban izin untuk fatiknya. Nah, jadi repetisi izin. Jadi ini kata kuncinya ada di izin, tapi kalau yang atas tadi adalah rencana. Jadi ada beban rencana, ada beban izin. Begitu ya para pemirsa ya. Ya, bagaimana beban izin itu dihitung berdasarkan fatik itu ada di persamaan 84 dan 85. Ini ada NF, number of fatigue ya. Jadi jumlah repetisi akibat fatiknya, NF-nya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau tadi beban repetisi beban ini dicontohkan, ini ada bentuk-bentuknya seperti ini di kolom yang paling kanan ini. Oke, kita masih melanjutkan tentang prosedur itu sendiri. Jadi langkah berikutnya setelah ketemu repetisi beban izin, maka kita mencari persentase
fatigue dari repetisi beban rencana terhadap repetisi beban izin. Kemudian selanjutnya dari aspek erosi ya. Jadi L, M, N ini membicarakan tentang langkah untuk aspek erosinya. Yang pertama adalah menentukan repetisi beban izinnya seperti apa menggunakan rumus ini ya, persamaan 88 ini ada unsur NE, number of erosion ya. Jadi NE ini dimasukkan di dalam persamaan ini sehingga ketemu NE, dan NE memang dikeluarkan dari persamaan yang panjang ini ya. Kemudian selanjutnya menentukan presentasi erosi dari repetisi beban rencana terhadap beban izin. Selanjutnya menentukan jumlah fatigue dan erosi. Nah ini ya, jadi jumlah fatigue dan erosi per jenis sumbu ya, itu dicari. Kemudian setelah itu mengulangi langkah-langkah dari H sampai dengan N di sini ya, untuk setiap jenis kelompok sumbu yang lainnya, mulai dari STRT, STRG, dan seterusnya itu ya. Selanjutnya, yang paling penting di sini adalah menentukan total persen kerusakan akibat fatigue atau erosi dalam satuan persen untuk semua jenis kendaraan. Jadi kalau yang poin N ini adalah untuk per jenis sumbu, kemudian pada poin P ini adalah setelah dijumlahkan dari sekian per jenis sumbu itu dijumlahkan ketemu total persen kerusakan akibat fatigue maupun akibat erosi ya. Kemudian selanjutnya sebelum masuk ke langkah yang selanjutnya, bahwa desain itu diterima, desain tebal perkerasan kaku itu dinyatakan diterima bila total persen kerusakannya adalah kurang dari 100%. Jadi nilai cut off value-nya adalah 100%. Baik itu pada analisis fatigue maupun analisis erosi. Kedua-duanya harus terpenuhi kurang dari 100% atau tidak lebih dari 100%. Sehingga kalau seandainya nanti ketemu nilainya itu lebih dari 100%, harus diulang lagi dari yang tadi kita simulasi, misalnya pertama tebalnya 250 mm, kita naikkan tebalnya menjadi misalnya 300. Nah, setelah itu dihitung prosesnya, setelah itu kita lihat apakah total persen kerusakannya sudah mencapai kurang dari 100. Nah, apabila sudah terpenuhi, maka inilah para pemirsa, hasil desainnya adalah pada tahap itu tadi yang sudah terpenuhi, yaitu tebal perkerasan beton semen yang direncanakan. Artinya adalah ketebalan tertipis. Kenapa tertipis? Karena tadi kita bertahap trial mulai dari yang tipis, naik lagi, kalau tidak masuk, naik lagi, dan seterusnya. Sehingga bisa dikatakan adalah ketemu yang tertipis tadi. Ya, memang desainnya, filosofi desain itu adalah murah tapi memenuhi kekuatan. Ya. Selanjutnya, oke, kita masuk kepada tahapan contoh-contoh bagaimana penjelasan perhitungannya seperti apa. Kita awali dari yang JSKN. Jadi para pemirsa, di dalam contoh MDP 2004 itu ada suatu data hasil dari lalu lintas itu ya, itu dikonversi. Jadi data LHR dikonversi ke JSKN. Berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan tabel 84 konfigurasi beban sumbunya seperti apa. Jadi setiap jenis kendaraan itu mempunyai konfigurasi beban sumbu yang ada seperti pada tabel 84 ini. Contohnya 5B. Ini DSK-nya adalah 2, jumlah sumbunya terdistribusi untuk yang bagian depan adalah STRT nilainya 1, kemudian STRG nilainya 1. Nah, ini namanya distribusi beban sumbu. Nah, dari sini kita gunakan sebagai dasar untuk membuat konversi ke JSKN. Seperti apa? Contohnya di sini. Jadi di atas soal yang sudah diberikan, contohnya kalau golongan kendaraan 5B itu ada 112. Nah, maka HVAG-nya itu, jadi untuk jumlah sumbu kendaraannya di sini adalah 2, berarti adalah jumlah sumbunya adalah LHR ini, karena punya 2, tinggal dikalikan 2, tinggal 112 dikalikan 2, ketemu 212. Nah, kemudian terdistribusi STRT-nya 1, berarti cukup 1 dari
jumlah kendaraan tadi berarti sama 112. STRG juga 1 berarti sama, cukup 1 kali dari LHR ini berarti 112. Nah, ini dengan cara yang sama, kendaraan-kendaraan untuk golongan yang lain itu juga dihitung dengan cara yang seperti saya jelaskan tadi, dengan melihat adalah dasar dari konversi, yaitu adalah distribusi untuk JSKN-nya. Begitu ya para pemirsa. Oke, sebelum pindah ke layar, saya ingin sampaikan dari hasil hitungan ini, maka HVAG itu adalah LHRJK dikalikan dengan JSKN. Jadi tadi itu ya, jadi LHRJK ini dikalikan dengan JSKN yang ada di sini, ketemu di sini ya masing-masing. Nah, ini yang kita sebutkan dengan konversinya tadi ya. Jadi konversi adalah LHRJK dikalikan JSKN JK ya. Nah, kemudian kalau itu direkap, maka HVAG atau untuk jumlah yang setelah dikonversi tadi adalah ketemu 520. Nah, 520 itu secara persentase ini adalah total dari semua sumbu yang ada ya, kita sebut total sehingga kini kita nyatakan dalam bentuk 100. Nah, kalau itu terdistribusi kepada masing-masing jenis kendaraan yang ada di sini, maka tentunya nilai-nilai yang ada di sini adalah merupakan penjabaran dari yang 100%. Sehingga di sini kalau untuk STRT 46,63 ini adalah persentasenya. Jadi HPAG ini 100%, maka STRT kalau di sini 2341, maka didapatkan persentasenya adalah 2341 dibagi dengan 5020 dikalikan 100% ketemu 46,63%. Nah, ini namanya adalah persen dari kelompok sumbunya ya. Dengan cara yang sama, jenis kelompok sumbu yang lain adalah juga dipresentasikan sehingga total kesemuanya ini yang terdistribusi ini adalah 100% dan sama dengan yang total keseluruhan tadi ya. Oke, selanjutnya untuk JSKN seperti apa? Tentu rumusnya adalah JSKN yang secara umum di sini, yaitu pada persamaan 83 LHR dikalikan dengan JSKN JK ya tentunya maksudnya, dikalikan dengan 365, dikalikan DD, dikalikan DL, dikalikan dengan R. Maka kalau nilai-nilai itu dimasukkan, tentunya R ini juga dicari terlebih dulu. Dari perhitungan yang dicontohkan itu, R-nya ketemu 95,49. Kita masukkan ke sini, maka didapatkan adalah JSKN adalah 69 juta, 9 bla 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 dan seterusnya, atau dibulatkan menjadi 7 kali 10 pangkat 7 JSKN atau 70 juta JSKN. Para pemirsa, sebaiknya kalau angka ini masih digunakan untuk perhitungan selanjutnya, sebaiknya tidak perlu dibulatkan lebih dulu menjadi 70 juta. Tetapi biarkan angka yang natural ini yang kita hitung. Ya. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan untuk yang CBR ya, yang di dalam contoh itu. Jadi di dalam contoh itu sudah ditentukan adalah lapis pondasi agregat kelas A, itu daya dukungnya sudah ada masing-masing dan ketebalannya masing-masing, termasuk timbunan dan tanah dasar. Cuma saja mestinya di sini ada ketebalan sebesar 60 cm atau 0,6 meter. Nah, sehingga kalau itu kita masukkan ke dalam rumus CBR ekuivalen, ini adalah boleh dibilang CBR rencana tadi, maka rumusnya adalah sigma dari H dikalikan dengan CBR pangkat 0,33 dibagi dengan sigma H pangkat 3. Maka kalau itu kita masukkan semua, maka ketemu nilainya CBR ekuivalen adalah 17,68% ya. Ini baru CBR ekuivalen. Masih kita akan mencari CBR rencana. Nah, bagaimana cara menentukan CBR rencana? Kita berdasarkan gambar 83 ini sudah ada, 81. Jadi bagaimana konversinya? Jadi sini CBR rencana atau CBR ekuivalen tadi sama. Kemudian di sini ada kurva-kurva BP yang kita pakai seperti apa. Maka kalau itu tadi berdasarkan untuk CBR ekuivalennya adalah
di sini 17,68, kita tarik ke atas, kemudian maka pada beton kurus 100 ya, beton kurus 100 di sini ya. Oke, ini ketemu 75 ya. Oke, selanjutnya setelah ketemu CBR efektifnya ketemu 75, kita akan mencari distribusi beban kelompok sumbu. Distribusi beban kelompok sumbu ini di dalam contoh memang agak rumit-rumit dikit gitu ya. Untuk itu diperhatikan di sini. Jadi ada distribusi beban kelompok sumbu seperti yang ada sini. Jadi kelompok sumbu ini sudah ada distribusinya dari hasil survei 10 kN, 20 kN, dan seterusnya. Kemudian di masing-masing jenis kelompok sumbu ini juga ada persentasenya. Ada berapa persen. Ingat para pemirsa, walaupun angka-angka ini kecil, tapi ini di persentasenya. Sehingga 100% itu adalah ada di dalam kotak ini. Nah, ini terdistribusi ke seluruh matrik yang ada di sini. Sehingga ini misalnya 0,05% masih dalam persen, bukan nilai murninya, tapi masih persen ya. Contohnya di sini untuk beban kelompok sumbu 90 kN, maka STRT dalam 1% adalah 0,89 ya. Tentu untuk data-data yang lain seperti yang ada di tabel ini. Nah, tapi ini saya jelaskan dulu para pemirsa, ini ada di kolom yang kanan ini. Jadi 0,089 kalau itu persen berarti sama dengan ini mestinya harusnya ini 0,89, kemudian di sini 0,89 per 100, kemudian ketemu 0,089. Nah, kalau itu dibulatkan menjadi dengan 0,01. Cuman saya kurang sepakat sebenarnya dibulatkan ini karena angka ini sangat sensitif sehingga mestinya dibiarkan utuh menjadi 0,0089 di sini ya. Nah, kemudian untuk proporsi 46,63 ini adalah berarti kalau kita hitung ketemu 46,63 dibagi 100 ketemu 0,4663. Kalau dibulatkan adalah ketemu 0,47. Nah, saya sengaja sampaikan ini karena angka-angka ini akan dipakai oleh di dalam contoh perhitungan itu. Makanya saya coba jelaskan di sini ya. Nah, langkah berikutnya kita akan mencari repetisi beban rencana. Ini penjelasan berikutnya ini ya. Repetisi beban rencana. Dari mana mendapatkan repetisi beban rencana? Jadi setelah tadi ada beban sumbu dalam satuan kilonewton tadi, ini disarankan memang dimulai dari beban yang terberat, terbesar yaitu 100, 90 dan seterusnya. Kemudian sini adalah proporsi beban yang tadi, yang 100% tadi ya. 100%. Contohnya yang 90 tadi kan dibulatkan 0,01. Ya di sini nih 0,01 di sini. Walaupun saya kurang sepakat, harusnya angka aslinya adalah 0,0089 ya. Ini contoh. Kemudian proporsi kelompok sumbunya tadi yang dicontoh tadi yang dibulatkan 0,47 tadi itu ditaruh di sini ya. Kemudian selanjutnya adalah desain lantas untuk CSKN-nya tadi yang ketemu CSK-nya adalah 69,9 juta tadi ya, yang dibulatkan 70 juta tadi ini tidak dibulatkan ya. Jadi yang CSKN tidak dibulatkan ya, tidak tahu kenapa alasannya. Harusnya kalau mau asli murni itu tidak ada yang perlu dibulatkan dulu, baru kalau hasil akhirnya nanti boleh dibulatkan gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung? Para pemirsa, ini penting ini. Jadi repetisi beban. Di sini tertulis repetisi beban yang diizinkan. Nah, mestinya bukan yang diizinkan. Ini adalah repetisi beban rencana. Sehingga makanya di sini tulis repetisi beban rencana sama dengan proporsi beban dikalikan proporsi kelompok sumbu dikalikan JSKN. Berarti kolom yang ini adalah sama dengan proporsi beban ini dikalikan proporsi kelompok sumbu dikalikan dengan JSKN ya, ketemu di dalam tabel contoh itu ketemu 290.000
Ya, ya, 456, 0,83. Cuman kalau itu saya coba rinci lagi berdasarkan angka-angka ini, 0,01 kalikan 0,47 kalikan 69,9 juta, sebenarnya ketemunya 328 juta. Tidak seperti yang ada di tabel ini. Ini barangkali yang para pemirsa bisa bingung. Nah, itu kalau kita menggunakan data tabel. Tapi kalau kita menggunakan data yang original, data original seperti apa? Berarti 0,8 sorry tadi mestinya 0,089 ya. 0,089 dikalikan dengan 0,463 dikalikan dengan 69 juta ketemu adalah 290 juta. Ya, ini yang mendekati. Sehingga sebenarnya di sini adalah apa ya? Di sini sebenarnya yang paling mendekati menggunakan data yang original tadi ya. Gitu ya. Ini sudah saya coba untuk koreksi tentang hasilnya seperti yang ada di sini ini ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan jelaskan lagi. Oke, jadi tentang retak lelah. Nah, retak lelah dan erosi, fatik dan erosi, ini langkah yang terpenting di mendekati akhir-akhir. Bagaimana contoh perhitungan yang ada di MDP itu dijelaskan. Nah, ini Pak Aji mencoba untuk melakukan itu. Jadi ada tabel H tentang hasil hitung faktor fatik dan erosi. Untuk contohnya ini adalah STRG ya. Saya ambil contoh ini karena yang ada angkanya, karena beberapa tabel itu karena angkanya itu unlimited atau apa begitu sehingga tidak ada angkanya. Ini saya ambil yang ada angkanya yaitu tabel yang L9. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Jadi para pemirsa, kita mulai dari yang paling kiri. Beban subuhnya itu contohnya ini 150, 140 dan 130, 120 kilonewton. Kemudian repetisi beban rencana itu seperti apa? Tentu adalah beban dikalikan dengan faktor keamanan beban tadi. Jadi contohnya tadi ini kalau ini berarti 150 dikalikan dengan 1,2 ketemu 180 karena faktor keamanan bebannya adalah 1,2. Nah, kemudian kolom yang ini representasi beban yang direncanakan. Ingat direncanakan. Tadi sudah saya jelaskan direncanakan. Ini sudah database ini adalah merupakan proporsi beban dikalikan proporsi kelompok sumbu dikalikan dengan JSKN yang tadi sudah kita dapatkan tadi ya. Nah, ada contoh-contohnya tadi sudah kita bicarakan yang contohnya 290 ribu tadi. Kalau di sini tentunya karena beban sumbunya beda ya, hasilnya beda ya. Tetapi cara menghitungnya adalah seperti yang saya jelaskan di blok yang kuning ini ya. Saya ulangi, repetisi beban rencana sama dengan proporsi beban dikalikan dengan proporsi kelompok sumbu dikalikan dengan JSKN ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari untuk yang aspek erosi, aspek fatik dulu. Nah, aspek fatik dulu ini adalah mencari repetisi beban yang diizinkan. Namun demikian, repetisi beban yang diizinkan ini untuk fatik, karena ada ekivalen faktor fatik, maka kita cari dulu di sini. Yaitu kalau di dalam mencari analisis fatik itu adalah SE di dalam persamaan 8.7 dan tabel 85 itu. Nah, kita bisa menentukan nilai dari ekivalensi faktor fatik itu. Nah, setelah mendapatkan ini, baru kita cari repetisi yang diizinkan. Bagaimana repetisi yang diizinkan? Tentu berdasarkan persamaan NF ya, yaitu persamaan 84 atau 85 tadi. Ada persamaan NF-nya, kita cari di sini. Tentunya ada suatu kriteria kalau angka tertentu itu terlampaui maka unlimited ya. Nanti di rumus tadi sudah ada seperti itu. Nah, maka kemudian selanjutnya adalah mencari persentase fatik ya. Bagaimana cara mencari persentase fatik ini? Jadi, persentase kerusakan fatik ya, kelengkapnya sebenarnya ini.
persentase kerusakan akibat fatigue ya. Itu adalah repetisi beban yang rencana dibagi dengan repetisi beban fatigue dikalikan dengan 100%. Di mana kolom ini kita dapatkan? Di sini. Jadi repetisi beban yang rencana ini, ingat ini rencana ya, bukan diizinkan, dibagi dengan repetisi yang diizinkan, maka ini dipersentasekan. Karena ini unlimited, maka di sini 0, sehingga tidak ada angkanya ya. Nah, oke. Tahap yang awal tentang tahap ke-1 tentang fatigue ya. Kemudian bagaimana untuk tahap yang berikutnya, yaitu untuk yang erosi. Nah, erosi dengan cara yang sama, repetisi beban yang diizinkan ini tergantung kepada faktor erosinya dulu. Berapa ekuivalensi faktor erosi? Ini kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu. Di sini pakai istilah namanya F3. Rumusnya sama, SE dengan F3 itu boleh dibilang adalah satu rumus yang sama ya. Nah, kemudian FE3 ini menggunakan persamaan 87 dan tabel halaman 5, 8.6 dan 8.7 karena ada variabel-variabel koefisien yang untuk F3-nya seperti apa. Di dalam contoh ini ketemu 2,06. Nah, kalau sudah ketemu nilai F3, baru kita mencari repetisi yang diizinkan. Nah, bagaimana cara menentukan repetisi yang beban diizinkan? Menggunakan rumus NE, yaitu adalah persamaan 8.8. Nah, ini kita cari NE-nya seperti apa. Oke, para pemirsa, makanya saya ambil contoh yang ada angkanya. Sini ada angkanya, repetisi yang diizinkan. Ya, contohnya untuk yang 150 ini punya nilai sebesar 3.587,435 ya. Oke, nah langkah selanjutnya adalah mencari persen kerusakan. Nah, persen kerusakan akibat erosi ini adalah diperoleh dari repetisi beban yang direncanakan dibagi dengan repetisi beban yang diizinkan akibat erosi dikalikan dengan 100%. Nah, bagaimana tabulasi itu? Nah, repetisi beban yang direncanakan adalah kolom yang ada di sini ini. Kemudian repetisi beban yang diizinkan adalah kolom yang ada di sini ini. Nah, maka persen kerusakan dia tinggal di kolom yang rencana ini dibagi dengan repetisi yang diizinkan dikalikan 100%. Di dalam contoh ini ketemu contohnya satu baris ini adalah ketemu 74,07. Oke, para pemirsa, itulah ya bagaimana cara menentukan prosedur perhitungan ya tebal perkerasan, dan barangkali ini membutuhkan konsentrasi ya. Konsentrasi bagaimana cara menghitung ya. Pernik-pernik ini sengaja saya berikan atribut-atribut ini biar paham cara menghitungnya dari mana ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadikan peningkatan pemahaman bagi para pemirsa. Saya pikir mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.